BTTH Kaisar Api, episode 552. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di kediaman baru klan Phoenix, di bawah pohon ara kuno, sambil menyaksikan pertempuran seru di alam rahasia surgawi, setiap orang juga memiliki pemikiran masing-masing. Bencana di dunia iblis dan dunia dewa telah berakhir. Meskipun masing-masing telah menderita kerugian, untungnya sumbernya tidak rusak. Setelah beberapa saat, mata indah Suner berkedip sedikit, seolah sedang berpikir. Hidup dan mati, kitab reinkarnasi. Setelah berdiri beberapa saat, suara Xiaoyan yang ragu-ragu muncul, seolah-olah dia sedikit bingung dengan keduanya. Kitab kehidupan dan kematian adalah benda suci yang mengendalikan kematian makhluk hidup dan menyebabkan mereka jatuh ke dunia lain dan bereinkarnasi, dan kitab reinkarnasi adalah benda yang mencatat koordinat spesifik dari banyak makhluk hidup di dunia. Pada saat itu, melihat keheningan beberapa orang di depannya, Feng Luanyi berbicara perlahan. Tentu saja, berita ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Aku dengar tujuan perjalananmu adalah untuk bereinkarnasi di laut. Jika kau ingin memasuki lautan samsara, buku samsara ini sangat penting. Lagi pula, kau memilikinya, dan kau baru saja menemukan kekuatan puncak di lautan samsara yang luas. Aku khawatir tujuan dari orang luar angkasa itu adalah untuk mencoba melenyapkan mereka yang ada di lautan samsara. Dasar orang kasar, Feng Luanyi terus berbicara, menjelaskan kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Apa yang dikatakan ketua klan Feng memang masuk akal. Aku akan pergi ke dunia iblis. Penguasa wilayah pedang mengangguk sedikit, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan ucapan untuk aliansi api abadi masih didominasi oleh Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, lepaskan aku. Tuan senior dari domain pedang bergabung dengan aliansi api abadi kita secara diam-diam. Jika kau memasuki dunia iblis dalam keadaan linglung, kau pasti akan mengalami masalah lagi. Kebetulan aku pergi ke dunia iblis untuk menjemput naga iblis karena statusku sebagai nyonya, yang masuk akal dan beralasan. Suner melangkah maju, lalu dengan penuh pertimbangan menganalisis. Hati-hati dalam perjalanan ini adalah api suci. Kini musim gugur yang penuh peristiwa. Xiaoyan merasa sedikit enggan setelah mendengar kata-kata itu, dan seketika nyala api suci yang menyilaukan menyinari telapak tangannya. Berkedip-kedip dengan api yang membakar, dia bergerak anggun dan pergi dari sini dalam sekejap. Gadis ini, melihat sosok Suner pergi, Xiaoyan pun terdiam sejenak dan tak mampu tertawa maupun menangis. Suner, yang diberkati dengan segel reinkarnasi, senjata ilahi, api suci, dan lain-lain, sangat kuat dalam pertempuran. Kekhawatiran Xiaoyan dapat dikatakan sebagai sikap ceroboh dan kacau. Berikutnya, sembari berbicara, api suci menyebar lagi, gambar-gambar di alam rahasia surgawi bergejolak, dan area alam Buddha tampak mengesankan. Buddha, dunia Buddha. Melihat gambar itu, patung-patung Buddha yang rusak itu mengandung energi hitam yang tak terhitung jumlahnya dan sangat mengganggu, serta aura menyeramkan yang membuat hati terasa dingin, seru Feng Luanyi dengan terkejut. Dunia Buddhis selalu acuh tak acuh terhadap dunia, dan tidak pernah berpartisipasi dalam situasi dunia besar. Bahkan kekuatan semacam ini pun pernah dikepung oleh pihak luar. Dan melihat keadaan saat ini, saya khawatir situasi di dunia Buddha bahkan lebih berbahaya daripada dua situasi sebelumnya. Ibu Suner mengatakan bahwa hubungan antara alam Buddha dan alam api tak berujung adalah hal yang normal. Untuk melindungi wilayah-wilayah utama di bawah komando kita, beliau tidak mengirim siapapun ke sana. Mendengar suara Feng Luanyi yang serius, Raja menelan roh menggelengkan kepalanya, dan kemudian Xiaoyan dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi tidak senang. Jika kalian terburu-buru sekarang, nanti akan terlambat. Aku hanya bisa berharap mereka akan mencari kebahagiaan yang lebih besar untuk diri mereka sendiri. Hati Xiaoyan mencekam, tidak ada cara yang baik untuk melakukan ini sekarang. Di alam rahasia surgawi, gambaran itu mulai menjadi jelas. Yang menarik perhatianku adalah sebuah kuil Buddha yang megah yang dikelilingi cahaya keemasan di alam Buddha. Di dalam kuil Buddha yang megah itu, tercium bau yang menyesakkan di mana-mana. Saat ini, kekacauan terjadi di mana-mana,
dan tulang-tulang putih serta mayat-mayat dingin yang dikelilingi kematian menumpuk seperti gunung. Di aula utama, patung-patung Buddha emas berkilauan dengan kitab suci Buddha di sekujur tubuhnya. Di bawah patung-patung Buddha, berdiri beberapa biksu dengan wajah jelek. Mereka semua dipenuhi bekas luka besar dan kecil, bahkan banyak sisa sutra hitam di jubah mereka. Sebagian besar dari mereka berada di sekitar tahap reinkarnasi 4 tingkat, yang dapat dikatakan sebagai inti dari dunia Buddha. Pada saat itu, di luar aula utama, terdapat beberapa sosok gelap dengan pakaian aneh yang berkeliaran, dan ada sedikit keserakahan dan ketakutan di mata mereka. Di antara banyak orang yang berkeliaran di luar kuil Buddha, ada seorang wanita di depan. Wajah orang ini sangat halus, dan dia tampak selembut wanita yang lemah. Dia mengenakan pakaian yang sangat tipis. Di bawah pakaian yang hampir transparan itu, cahaya musim semi yang lembut terlihat. Dengan sekilas pandang, dia bisa menemukan bahwa di balik tubuh wanita yang lembut itu, terdapat aura yang mempesona, menawan, dan sensual, bahkan matanya terkadang diam-diam bergoyang, yang sangat aneh. Wahai dermawan kecil, mengapa kau mengorbankan nyawamu sendiri untuk melindungi dunia Buddha yang hanya ada di atas kertas saja? Bukankah indah untuk dengan patuh menyerahkan diri ke pelukan selirmu, dan melepaskan hal-hal yang membosankan ini? Sosok yang memesona dan suci itu perlahan bersembunyi di pintu, dan tampak sedikit takut pada cahaya Buddha kuno di kuil Buddha, dan suaranya lemah. Baiklah, Amitabha, mengapa donor tersebut menyebabkan pembunuhan seperti itu? Apakah kamu tidak takut dengan hukuman dari surga? Beberapa pria tegap duduk tenang di kuil Buddha, memejamkan mata dan melafalkan kitab suci Buddha, tak terpengaruh oleh dunia luar. Menghadapi teguran dari patung-patung di kuil Buddha itu, wanita tersebut tetap tidak terpengaruh. Dikatakan bahwa Tuhan memiliki keutamaan kehidupan yang baik, dan cepat atau lambat, akan ada makhluk hidup yang menyelamatkan yang mulia. Banyak orang kuat di kuil Buddha itu membusungkan dada mereka, dan sepertinya ada hal-hal jahat yang menyembur keluar dari tubuh mereka. Jangan khawatir, kamu tidak akan hidup sampai hari itu. Keinginan surgawi, rayuan. Pada saat itu, wanita memesona yang bersembunyi di balik pintu menyeringai, dan asap merah muda memenuhi tubuhnya. Ras iblis hasrat surgawi, Raja Iblis hasrat surgawi. Tak seorang pun tahu bagaimana melawan teknik mempesona Raja Iblis surga. Sekalipun dilindungi oleh kekuatan suci cahaya Buddha dan kitab suci Buddha, kekuatan mempesona khusus itu telah menembus kuil Buddha sedikit demi sedikit, meresap ke dalam tubuh banyak biksu, dan jiwa mereka pun merasukinya. Dalam sekejap, semua pikiran dalam tubuh para biksu Buddha itu tiba-tiba lenyap, dan keenam dewa itu tidak memiliki tuan. Mereka benar-benar meletakkan tongkat Zen dan benda-benda lainnya, perlahan berjalan keluar dari kuil Buddha, dan berjalan menuju tubuh dewa keinginan. Ayo, datang dan bermainlah dengan selirmu. Kokikik, serangkaian tawa merdu seperti lonceng perak keluar dari mulut Raja Iblis Nafsu, dan tubuhnya yang ramping bergoyang dalam tarian menggoda seperti ular air, menyelimutinya dan banyak biksu terkemuka dalam kabut merah muda. Di tengah kabut, puluhan biksu Buddha yang keluar dari kuil Buddha menatap kosong ke arah Raja Iblis Nafsu. Tubuh mereka sedikit hancur, menghilang, dan akhirnya berubah menjadi secercah cahaya Buddha keemasan yang memancar ke tubuh Raja Iblis Nafsu. Tak seorang pun tahu apa yang mereka alami di dalam kabut merah muda itu. Ya. Sampai para biksu terkemuka di sini benar-benar dilahap, mulut merah menyala Raja Iblis hasrat surgawi tak kuasa menahan diri untuk menjilatnya sedikit, seolah-olah dia belum puas. Laporkan kepada tuanmu, Sitian Tathagata dan Patriark Bodhi telah dikalahkan oleh dua tuan lainnya, dan sekarang mereka telah melarikan diri ke dunia manusia bersama beberapa eksekutif inti dari dunia Buddha, dan dunia Buddha yang besar berada dalam bahaya. Sekarang setelah dunia Buddha sepenuhnya jatuh ke tangan kita, kedua orang dewasa itu meminta Anda untuk datang dan bergandengan tangan, agar dapat sepenuhnya membangun jalur antara dunia luar dan dakian di dunia Buddha dan menjadikannya sebagai markas kita. Bayangan jahat yang mendekatinya itu membungkuk dengan rendah hati di tanah, suara dan tubuhnya gemetar, dan dia tidak berani menatap langsung raja dari keluarga kerajaan di depannya. Dipahami, dunia Buddha ini sangat membosankan. Aku tidak tahu berapa banyak pria tampan di dunia manusia dan wilayah lain yang bisa bermain-main dengan selir. Raja Iblis Tianyu menyeringai, dan asap merah muda perlahan naik, lalu tubuhnya menghilang di sini.
Untuk sementara waktu, alam Buddha yang luas mengalami kerugian besar. Kecuali beberapa penguasa pertama yang melarikan diri dari alam manusia, alam Buddha hanya ada dalam nama saja. Apa yang dulunya merupakan tempat pertanian yang murni dan bersih telah berevolusi secara mengesankan menjadi markas pertama bagi orang asing untuk menyerang Dakian. Alam Buddha. Untuk sesaat, melihat pemandangan mengejutkan di 4 wilayah alam Buddha, amarah yang terpendam di hati setiap orang tidak dapat diredakan untuk waktu yang lama. Bencana terjadi di mana-mana di Dakian, menang atau kalah dalam pertempuran adalah hal yang tak terhindarkan. Namun, melihat kemunduran alam Buddha, kesedihan dan kemarahan di hatiku masih meluap tak terkendali. Bagaimanapun, alam Buddha adalah satu dengan alam Dakian. Meskipun Raja Iblis keinginan surgawi hanya termasuk dalam jajaran raja keluarga kerajaan dan belum mencapai peringkat para santo, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa metode misterius dan tak terduga yang digunakannya mungkin akan menjadi musuh besar di masa depan. Dan yang terpenting adalah bahwa dunia Buddhis sekarang hanya ada dalam nama saja, dan bahkan telah sepenuhnya jatuh ke tempat di luar ranah tersebut. Ras jahat dari luar wilayah telah menduduki alam Buddha, dan telah membuka langkah pertama untuk menyerang dunia besar. Dunia Buddha hampir musnah, dan jalan menuju Dakian dan dunia luar telah terbuka dari dunia Buddha. Orang-orang kotor dan hina ini. Wajah raja menelan roh tampak muram, jelas sekali dia tidak menyangka bahwa untuk melancarkan perang habis-habisan ini, separuh penduduk di luar wilayahnya bahkan dikirim untuk menyerang. Sekarang bencana sudah di depan mata, kita tidak bisa melindungi banyak daerah, dan kita hanya bisa melindungi Dakian dari bahaya. Itu sudah cukup. Penguasa wilayah pedang perlahan menggelengkan kepalanya. Dalam perang, korban jiwa tak terhindarkan. Waktu hampir habis. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit, dan api suci di tubuhnya kembali disuntikkan ke alam surga. Layar berputar, dan alam hantu muncul di dalamnya. Dunia hantu berbeda dari dunia nyata. Dunia asteris adalah tempat di mana ribuan jiwa jatuh ke dalam asteris untuk bereinkarnasi setelah kematian karena siklus kehidupan dan kematian yang normal. Di dunia hantu, kecuali penduduk asli, sebagian besar dari mereka dijebak oleh orang lain, dan selalu ada permusuhan di hati mereka yang sulit dihilangkan. Mereka lolos dari penangkapan dunia asteris dan berbondong-bondong masuk ke dunia hantu. Pada saat ini, di atas area kehampaan yang gelap dan luas, ruang yang terdistorsi tiba-tiba bergelombang dengan lapisan riak energi seperti gelombang air, dan samar-samar, gelombang yang sangat menakutkan menyapu keluar. Guru, Master Lei dan muridnya sedang mengasingkan diri dan tidak dapat merasakan situasi terkini di dunia hantu. Dari sudut pandang saya, mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi mereka berdua untuk berhasil bereinkarnasi. Sesosok anggun dan memesona berjalan di antara kerumunan, menatap aura jahat yang menyelimuti kehampaan di luar kuil utama dunia hantu, matanya yang indah menyipit. Nier, bersama Yan Luo dan yang lainnya dari aula ke-10 klan Xiao, menunggu kesempatan untuk kembali ke alam api tak berujung. Pintu masuk ke dunia bawah, hanya mengandalkan prajurit udang dan jenderal kepiting ini, jangan khawatir. Ketiga raja ini jelas datang untuk ratusan juta jiwa di alam hantu. Mata tua Soul Eater menatap kehampaan yang bergetar perlahan di kejauhan, lalu terkekeh. 3 keluarga kerajaan utama di luar wilayah tersebut memimpin pasukan mereka untuk menyerang dunia hantu. Telah terjadi puluhan pertempuran di masa lalu. Kedua belah pihak menderita kerugian, tetapi mereka tidak benar-benar bertempur sampai mati. Penguasa pemakan jiwa terlalu khawatir. Kami bersedia hidup dan mati bersama dengan dunia hantu. Dalam sekejap, Yama dari 10 aula berbicara serempak, dan ada sentuhan keagungan yang tak terbantahkan di matanya. Yama, para tokoh kuat di istana ke-10, hanya berada di tingkatan tengah dan bawah samsara. Lagi pula, ini adalah keputusan yang dibuat oleh klan Xiao sejak awal, dan orang luar tidak dapat mengetahui mengapa kekuatan para tokoh kuat klan Xiao begitu berbeda. Dalam penjualan intelijen luar angkasa, sepertinya ada kabar samar bahwa Lei Zhu telah meninggalkan bea cukai. Saya tidak tahu. Melihat pemandangan ini, penguasa jurang hantu sedikit membuka mulutnya, dan suaranya terdengar bingung. Aku khawatir ada seseorang yang menghalanginya. Guru Lei dan murid-muridnya telah mengasingkan diri sepenuhnya, dan mereka sama sekali tidak bisa keluar dari sini. Menanggapi pertanyaan dari penguasa jurang hantu, penguasa pemakan jiwa tersenyum tipis.
Orang-orang yang berkumpul di sini adalah pemimpin sejati di dunia hantu. Sang pemakan jiwa, yang dipersenjatai dengan jarum penghancur dunia bawah, yang kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi 7 kali lipat setengah langkah. 10 orang dari 10 Aula Yama, Xiao Jie dari Aula Raja Agung, reinkarnasi 6 tingkat setengah langkah. Xiao Yuan, Istana Raja Kedua, adalah puncak dari tingkatan reinkarnasi kelima. Xiao Senseng di Istana 5 Raja, reinkarnasi setengah langkah 5 tingkat. Selain itu, Xiao Mu, yang membawa api pembangkit jiwa, puncak reinkarnasi 4 kali lipat, dan kekasih Xiao Mu, Chang Yue, yang ditemukan dari dunia abadi, reinkarnasi 4 kali lipat bekerja sama dengan Xian Feng Tianyan. Sisanya, Mu Feng, Fang Yang Hao, Hao Nir, penguasa jurang hantu, hantu Wuhen, penguasa tungku tanpa kembali, Raja 10.000 hantu, keluarga Xiao Zifan, dan lainnya, semuanya berada di tingkat reinkarnasi menengah dan bawah, dan mereka dapat dianggap sebagai tulang punggung dunia hantu saat ini. Ledakan, wajah banyak sosok tampak muram, dan tiba-tiba kepulan asap merah menyala membubung dari langit. Tampaknya ada ribuan pasukan yang bersembunyi di dalam asap itu. Mereka yang kuat pun patah hati. Pusat dunia hantu adalah satu-satunya garis pertahanan di dunia hantu. Jika tempat ini hancur, ratusan juta jiwa di dunia hantu akan menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang berlama-lama ini, seketika itu, hati orang-orang sedikit dipenuhi dengan tekad yang teguh. Jangan ganggu mereka, biarkan mereka berhasil dalam reinkarnasi damai mereka, yang lebih baik daripada apapun. Melihat semakin banyak kekuatan jahat yang mengelilingi aula, sang pemakan jiwa perlahan membuka mulutnya. Untungnya, pusat dunia hantu terletak di tempat yang hampa, dan tidak akan memengaruhi bagian manapun dari dunia hantu. Tetapi jika pusat kekuatan di dunia hantu benar-benar musnah, hasil akhir dari dunia hantu sudah jelas. 3 keluarga kerajaan, 3 pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat 7 lapis, dan pasukan jahat haus darah yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka, ini adalah pertempuran yang sulit. Pada saat ini, seluruh kuil di pusat dunia hantu menjadi sangat sunyi, dan semua orang menatap ke arah sosok jahat yang akan muncul dari awan kapan saja. Semuanya, bagaimana perkembangan proposal kita? Saat berbicara, seorang pria berwajah kurus muncul di atas awan di kehampaan. Kepergian Yunqi, Yuan Yan, dan yang lainnya telah sangat mengurangi kekuatan pertahanan dunia hantu. Lagi pula, sejak bencana di dunia hantu, Yuan Yan hanya melindungi seluruh alam jiwa sendirian untuk waktu yang lama, dan Anda dapat melihat kekuatan gadis ini. Dunia hantu tidak pernah menaklukkan para perintis di luar wilayah tersebut, hanya para prajurit yang gugur dalam pertempuran. Penguasa pemakan jiwa mengambil langkah cepat dan langsung menolak lawannya dengan sikap yang tegas. Jadi, tidak ada gunanya membicarakannya. Raja jahat bertubuh kekar yang muncul pertama kali sepertinya sudah menduganya sejak lama. Dia memandang puluhan anak buahnya di dunia hantu di bawah dan menjilat lidahnya dengan rakus. Mengapa banyak sekali omong kosong? Musnahkan tempat ini secepat mungkin, atau kembalilah ke dunia luar dan bersiaplah untuk pertempuran terakhir berikutnya. Setelah serangan skala penuh kali ini berhasil, kepala wilayah akan melancarkan serangan umum. Pada saat itu, bagaimana dunia 1000 besar dapat menahan laju serangan dari luar wilayah kita? Masuk akal. Bunuh aku. Raja yang bertubuh kekar itu melangkah keluar dari ujung kehampaan, dan tubuhnya lebih seperti menyatu dengan kehampaan tersebut. Sosok itu memegang senjata panjang yang diselimuti energi iblis hitam pekat di satu tangan. Sebelum sosok itu tiba, niat membunuh yang meluap-luap bagaikan murka musim dingin, yang menyebar sepenuhnya ke seluruh dunia. Niat membunuh yang dingin dan menusuk itu membuat hati setiap orang gemetar, seolah-olah apa yang mereka hadapi sekarang bukan lagi sekadar reinkarnasi tingkat ke-7, melainkan binatang buas pembantai yang tidak manusiawi. Aura jahat yang mengerikan itu berubah menjadi gelombang kejahatan yang lengket, menamparkan hati setiap orang secara berputar-putar, sedikit demi sedikit membunuh harapan terakhir di hati mereka. Ternyata alasan mengapa mereka belum melancarkan serangan umum dalam waktu lama adalah karena mereka menginginkan kekuatan dunia hantu saya untuk membunuh. Bertarung, ayo bertarung. Melihat kedua raja jahat itu meraung-raung dengan ribuan pasukan dan kuda, penguasa pemakan jiwa mengayunkan tangannya, dan formasi pemangsa seketika menyelimuti pusat seluruh dunia hantu.
Dalam pertempuran ini, jika tidak ada harapan untuk hidup, maka kita hanya bisa berjuang sampai mati. Sekalipun mereka mati, mereka ingin memberitahu bayangan alien yang hina ini. Sekalipun mereka mati, mereka akan menggigit potongan daging dan darah dari bayangan asing itu, menyebabkan tulang mereka patah. Makhluk-makhluk di dunia hantu tidak pernah punya sifat pengecut. Bertarung. Melihat kedua raja jahat yang mengancam itu, sosok mereka meraung bersamaan, dan kekuatan jahat yang besar berubah menjadi tekanan dahsyat dan menyebar ke bawah. Sentuhan kegilaan pun terlontar. Dengan dua tokoh kuat tingkat reinkarnasi 7 lapis dan pasukan jahat tersembunyi di belakang mereka, pertempuran ini kemungkinan akan sangat sulit. Menghadapi situasi seperti itu, penguasa pemakan jiwa mendengus tak berdaya, dan segera melambaikan tangannya. Garis-garis gelap yang menggambarkan kekuatan melahap tanpa batas merambat melingkar, dan segera menyapu keluar seperti gelombang pasang energi. Di bawah kendali tepatnya, garis-garis itu berubah menjadi gas hitam besar yang menelan segalanya. Kekuatan melahap yang memenuhi diri mereka secara perlahan mengurangi tekanan bagi semua orang, tetapi kekuatan reinkarnasi dalam tubuh utama pemakan jiwa habis dengan sangat cepat. Untuk sesaat, dunia yang sangat luas dan gelap gulita itu menyebar samar-samar, dan udara hitam memenuhi ruangan, tiba-tiba membentuk formasi pemangsa besar yang diam-diam menyelimuti sebagian besar pusat dunia hantu. Formasi pemakan jiwa saat ini berbeda dari masa lalu. Formasi ini telah mengabdikan seluruh hidup penguasa pemakan jiwa. Baik dari segi agresi maupun ketangguhan, formasi ini jauh berbeda dari sebelumnya. 1000 malapetaka, pertempuran dunia hantu sangat menakutkan dan berbahaya, dan hanya mereka yang mampu bertahan dari formasi pemakan jiwa yang akan menjadi pemenang terakhir. Melahap susunan besar, tapi aku tidak tahu apakah susunan penghancurmu yang lebih baik, atau darahku yang membantai lebih kuat. Hahaha. Di antara kedua raja itu, sosok yang agak kekar itu mengeluarkan suara mencibir ke seluruh langit, dan seluruh sosok itu benar-benar terpisah dari kehampaan awan dan tampak jelas oleh semua orang. Aku melihat rambut raja yang panjang, merah darah, dan lebat, bergantian antara merah dan abu-abu, wajahnya tajam dan bersudut, niat membunuh yang menghina terlihat jelas di sudut mulutnya, dan bahkan garis-garis merah darah yang membayangi di tubuhnya pun terlihat. Hatiku sedikit bergetar. Salah satu raja dari keluarga kerajaan, Sang Jagal Berdarah, dengan kekuatan reinkarnasi tingkat 7, pernah mencekik beberapa pria kuat setingkatnya, dikenal sebagai Sang Berserker di dunia luar. Semakin banyak dia bertarung, semakin berani dia. Yang satunya lagi memiliki aura suram di sekujur tubuhnya, matanya sedalam samudera, dan dia tampak tenang, tetapi sebenarnya, tubuhnya ditutupi benang-benang yang tidak terlihat oleh mata telanjang, menyembunyikan niat membunuh. Di belakang kedua raja, tak terhitung banyaknya ki iblis hitam pekat berterbangan kemana-mana, menyebabkan seluruh formasi penelan bergetar. Melihat situasi yang begitu tragis, sang pemakan jiwa dan orang-orang di sekitarnya saling pandang dan mengambil keputusan. Dalam pertempuran pertama ini, dia hanya bisa menghadapi si Jagal sendirian, sementara yang lain akan bergabung untuk melawan raja lain. Telan langit dan lahap bumi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tepat ketika dia mengambil keputusan dalam hatinya, pemakan jiwa mendengus dingin, kekuatan melahap seluruh tubuhnya muncul, dan telapak tangan tua itu diam-diam terangkat dan menamparkan posisi jagal darah itu. Puff! Serangan tak terduga dari Soul Eater sangat kuat, tetapi ketika dia mendekati sisi si pembantai darah, yang terakhir perlahan mengangkat senjata sihir di tangannya yang diselimuti energi hitam, dan dengan mudah menangkis serangan itu. Apakah kamu begitu terburu-buru untuk mati? Raja ini akan memenuhi keinginanmu. Bang bang bang. Begitu suara jagal berdarah itu berhenti, energi iblis pada senjata sihir perlahan menghilang, dan muncullah tombak sihir yang menyeramkan dan jahat. Di bawah ayunan jagal berdarah itu, setiap kali dia mengayunkannya, aura mengerikan yang mengguncang dunia meletus. Keduanya bertarung bersama seperti ini, dan penguasa pemakan jiwa sangat menyadari bahaya pertempuran ini, dan senjata ilahi di tangannya juga perlahan-lahan digunakan secara diam-diam. Dalam situasi seperti ini, aku hanya punya satu kesempatan, dan aku harus menyerangnya, jika tidak, dunia hantu akan hancur di sini. Di sisi lain, para tokoh kuat seperti Yama dari Aula ke-10 klan Xiao memimpin. Meskipun kekuatannya tidak sebaik raja ekstrateritorial yang memanipulasi teknik benang sutra boneka,
dia berada di tengah kerumunan dengan berkah api suci dan senjata ilahi. Aneh, menurut informasi yang ada, bukankah seharusnya ada 3 raja? Selama jeda antara serangan dan pertempuran, Haonier merasa sedikit gelisah, dan kegelisahan itu perlahan-lahan merasuki hatinya. Pada saat yang sama, di luar area terlarang khusus di tengah dunia hantu yang tidak diselimuti oleh formasi penelan, terdapat bayangan aneh berjubah hitam yang perlahan melayang di sana, dan di sampingnya masih ada kekuatan digital sekitar 4 atau 5 lapisan reinkarnasi. Roh jahat dengan kekuatan peringkat tertentu masih tertidur. Tanah terlarang di hadapan mereka bagaikan hutan tandus, tanpa sedikit pun misteri, tetapi mereka tidak berani melangkah masuk ke dalamnya. Mata yang muram itu menatap area hutan istimewa ini seperti padang belantara, dan tidak ada pergerakan untuk waktu yang lama. Menurut informasi yang mereka peroleh, ini adalah pintu masuk ke tempat persembunyian Guru Lei dan murid-muridnya. Jika mereka dapat melakukan serangan mendadak selama persembunyian mereka, mereka pasti akan melukai 2 orang dengan serius, atau memiliki kesempatan untuk melenyapkan keduanya sepenuhnya. Thunder Master dan Reincarnation, jika berhasil, mereka akan menjadi 2 reinkarnasi tingkat 8, dan bahkan memiliki secercah harapan untuk menjadi eksistensi yang lebih menakutkan. Jika dia bisa membunuh mereka atau menghancurkan reinkarnasi, itu juga merupakan hal yang sangat penting bagi orang luar. Untungnya, ternyata ada begitu banyak misteri di hutan tandus ini. Namun setelah sekian lama, bayangan gelap itu tiba-tiba menangkap suara gemuruh kelabu yang samar di hutan yang gersang. Dengan mengandalkan jejak guntur ini, sudah cukup untuk sepenuhnya membanjiri tempat persembunyian sang penguasa guntur. Tuan Guntur, kau telah bertarung bersama kami selama bertahun-tahun, tetapi sekarang kau telah dihancurkan oleh tangan yang lemah seperti tanganku. Ini benar-benar takdir, Puff. Dan pada saat bayangan itu mencoba tenggelam ke dalam kehampaan, tiba-tiba muncul gelombang energi yang kuat dari langit dan bumi, dan satu demi satu pria kuat yang membawa aura suci tiba-tiba berdatangan ke dunia gelap ini. Orang-orang dari wilayah api tak berujung. Melihat pemandangan ini, pikirannya menyempit, dan dia tiba-tiba mengabaikan formasi yang menelan di kejauhan. Secara intuitif, hanya dia sendiri yang tidak bisa menahan keramaian. Adapun bayangan jahat yang kuat di sekitar mereka, bayangan itu lenyap oleh kekuatan agung dan berubah menjadi abu sejak saat kemunculannya di tempat suci itu. Serang raja terakhir di antara 3 keluarga kerajaan di dunia hantu, reinkarnasi 7 kali lipat setengah langkah. Terbunuh, api suci bersinar di dunia. Ledakan, sebuah suara bernada tinggi bergema, dan tepat di atas tubuh orang tersebut, banyak untaian api muncul begitu saja, dan aura suci itu membuat orang tersebut sangat sulit bergerak. Darah es, ledakan iblis. Pada saat ini, raja jahat ini tidak berani memiliki kesempatan sedikit pun, tubuhnya membengkak dalam sekejap, berubah menjadi hujan darah, dan dia menahan serangan lawan barusan, dan tubuh jiwanya yang hampir mati, melarikan diri ke dalam formasi penelan dalam sekejap. Ibu, sosok jahat ini telah dikalahkan oleh tanganmu, dan ia bukan lagi ancaman. Melihat pergelangan tangan Mu Yingying yang teguh, Feng Waner, yang menemaninya, terkekeh pelan. Bahkan para tokoh kuat yang dibawa Mu Yingying untuk mendukung dunia hantu pun merasa sedikit lega. Kekuatan Mu Yingying saat ini, yang berada di peringkat reinkarnasi tingkat 6, dikombinasikan dengan kekuatan harmoni suci yang menyentuh hati dan kekuatan 5 api suci, sudah setara dengan ahli reinkarnasi tingkat 7 biasa. Senior Soul Eater dan yang lainnya belum menyelesaikan krisis. Ikuti aku, dan bunuh si jahat bersama-sama. Tubuh Mu Yingying yang penuh percaya diri sedikit bergetar, dan suara yang memekakkan telinga pun terdengar. Pada saat itu, terjadi gelombang dahsyat di luar formasi penelan, dan pusaran air samar muncul. Pada saat kemunculannya, suara deru angin yang tak terhitung jumlahnya merobek langit, dan kemudian, di bawah kepemimpinan Mu Yingying, mereka bergerak seperti belalang, menyerbu masuk ke dalam formasi penelan. Meskipun kekuatan yang dibawa oleh Mu Yingying hanya 100 orang, semuanya adalah guru elit di wilayah api tak berujung, dan bahkan jika mereka menghadapi ahli reinkarnasi tingkat 7 lapis yang sebenarnya secara langsung, mereka tidak akan menunjukkan kelemahan. Saat ini, sirene serangan balasan perlahan mulai berbunyi. Pada saat ini, pertempuran di formasi pemangsa menjadi semakin seru. Pertempuran antara sang jagal darah dan sang pemakan jiwa masih belum bisa dimenangkan, tetapi di sisi lain,
puluhan pria kuat bergandengan tangan untuk saling bertarung, namun tanda-tanda kekalahan masih samar-samar terlihat. Situasi ini tidak bisa terus berlanjut. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mata Soul Eater sedikit menyipit, memancarkan sedikit ketegasan, lalu telapak tangannya bergerak diam-diam, bayangan jarum samar yang hampir tak terlihat tiba-tiba muncul. Yang terakhir baru saja lepas dari kendali Soul Eater, dan dia melayang-layang di kehampaan dengan menakutkan, mendekati Bloodbutcher sedikit demi sedikit. Karena ukuran prajurit jahat itu kecil, dan fakta bahwa pemakan jiwa sengaja menutupinya, bahkan tukang jagal yang kuat sekalipun tidak menyadarinya. Penguasa pemakan jiwa, tidak lebih dari itu. Sandiwara membosankan ini, mari kita hentikan secepat mungkin. Dunia hantu adalah tempat yang cukup cocok untuk ditinggali di luar wilayah kita. Bahkan jika kau menunggu sampai kau benar-benar jatuh, kita tidak akan menghancurkan seluruh dunia hantu. Susu, tawa dingin memenuhi udara, telapak tangan jagal berdarah itu perlahan menggenggam tombak sihir, dan kekuatan sihir yang sangat dahsyat meraung keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Di tengah gejolak kekuatan magis yang dahsyat itu, kekuatan tersebut berubah menjadi gelombang sihir yang bergulir di belakangnya, mengelilingi tubuh jagal berdarah itu, menatap ke segala arah. Satu demi satu, suara gemuruh iblis bergema di seluruh dunia, menyebabkan susunan pemangsa itu bergetar dan hampir runtuh. Tanpa disadari, tombak sihir telapak tangan tukang jagal darah itu perlahan terangkat, dan seketika gelombang sihir yang bergulir melonjak. Tingkat kekuatan sihirnya tidak dapat dibandingkan dengan ahli sihir reinkarnasi tingkat 7 biasa. Kamu akan menyesali ini. Melihat postur sang jagal darah yang angkuh, sudut bibir pemakan jiwa tiba-tiba terangkat membentuk lengkungan tajam, dan di kehampaan juga terdapat bayangan jarum samar yang berkelebat. Apa? Melihat perilaku abnormal dari master pemakan jiwa, sang jagal darah terdiam sejenak, buru-buru menarik kembali tombak sihirnya, dan mengamati kehampaan di sekitarnya dengan waspada. Sepertinya ada semacam kekuatan yang cukup untuk mengancamnya, dan kekuatan itu dengan cepat mendekatinya. Namun sekarang, dalam formasi yang melahap itu, semuanya menjadi gelap gulita dan tidak dapat dikenali hanya dengan mata telanjang. Sesaat kemudian, ketika jagal berdarah itu ragu-ragu, sebuah bayangan hitam yang sangat kecil muncul, dan segera berubah menjadi bayangan jarum hitam seukuran sehelai rambut, membawa kekuatan mengerikan yang memusnahkan segala sesuatu. Untuk sementara waktu, seluruh dunia menjadi gelisah, dan kekuatan-kekuatan pemangsa dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya meraung-raung menginginkannya. Puff, tanpa tindakan yang tidak perlu, bayangan jarum hitam itu menembus langsung dari tubuh jagal berdarah itu, seolah-olah melewati tanah tak bertuan. Seketika itu juga, kekuatan sihir yang luar biasa besar di tubuh jagal berdarah itu lenyap secepat balon yang kempes. Terdapat lubang yang sangat kecil di dada, dan serangan yang begitu lemah membuat si jagal darah sangat kesakitan, seolah-olah saat serangan itu mengenai tubuhnya, bahkan jiwanya pun langsung terluka parah. Ledakan, kekuatan jahat yang dahsyat dan tak tertandingi itu melesat keluar dari tubuh jagal berdarah itu dengan ganas, dan aura dewa yang kaya tersebar ke kehampaan, membuat seluruh dunia gelap dari susunan agung pemangsa diwarnai dengan warna merah gelap. Telan, lahap langit dan lahap bumi. Melihat jagal berdarah dengan ekspresi lesu di kejauhan, pemakan jiwa menarik napas dalam-dalam, dan seketika hampir seluruh kekuatan melahap di tubuhnya, kekuatan reinkarnasi mengalir keluar sepenuhnya, berubah menjadi susunan cahaya melahap yang dalam, menyelimuti jagal berdarah itu hingga terpental. Sekarang aku menggunakan kekuatan melahap, kekuatan reinkarnasi, dan bahkan jarum penghancur hantu yang dipadatkan dengan kekuatan hantu dari banyak makhluk di dunia hantu. Bahkan di hadapan Raja Suci yang sebenarnya, aku bisa mengejutkannya. Efek yang sangat murah. Dia sekarang mengerahkan kekuatan hidupnya, cukup untuk membunuh jagal berdarah dingin ini sepenuhnya. Setelah jagal berdarah itu dikalahkan, bencana di dunia hantu akan runtuh. Kekacauan terjadi di dunia yang gelap gulita dan penuh kebisingan. Tubuh pemakan jiwa yang bergejolak, bekerja sama dengan susunan cahaya pemangsa, dan seketika sepenuhnya menekan si jagal darah yang berdiri tak bergerak di udara. Kau benar-benar berpikir kau bisa melindungi dunia hantu dengan cara ini? Merasakan kekuatan melahap yang tak berujung dalam pancaran cahaya yang mengelilinginya, melahap kekuatan jahat dan hidupnya sendiri sedikit demi sedikit, sang jagal darah tersenyum lega. Di pupil matanya yang merah menyala,
tampak sedikit kegilaan yang tak dapat dijelaskan. Petik 2. Penguasa pemakan jiwa tidak berbicara, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan susunan cahaya pemangsa, mencoba untuk sepenuhnya menekan dan melenyapkan yang terakhir. Di sela-sela pertempuran, dia menoleh dan melihat ke sisi lain. Aliansi orang-orang kuat itu, tetapi di bawah raja yang mengendalikan boneka benang sutra, mundur selangkah demi selangkah. Aku tidak menyangka raja ini akan dikalahkan seperti ini oleh kekuatan besar dari dunia hantu. Wakil penguasa dunia pusat dunia hantu, raja ini menyetujuimu. Sebagai balasannya, aku akan selamanya memenjarakan jiwamu di langit tinggi dunia hantu, dan membiarkan makhluk-makhluk dunia hantu yang tak terhitung jumlahnya memahami bahwa inilah konsekuensi dari menantang kami di luar alam ini. Hahaha. Dalam sekejap, tubuh si jagal darah tiba-tiba memancarkan cahaya darah yang kuat, dan cahaya darah yang menyilaukan menyambar tubuhnya. Tidak peduli bagaimana pemakan jiwa melahapnya, tampaknya itu tidak berpengaruh. Seolah-olah, jagal berdarah saat ini telah jatuh ke dalam keadaan gila, dan kerusakan fatal yang disebabkan oleh Netherworld Potion padanya juga sepenuhnya diabaikan dalam keadaan pihak lain. Kebal terhadap semua kekuatan untuk waktu singkat, mirip dengan kekuatan para berserker. Melihat cahaya darah yang menyilaukan muncul di seluruh tubuh jagal berdarah itu, kekuatannya semakin membengkak, dan susunan cahaya penghancur yang ia kerahkan dengan segenap kekuatannya dihancurkan oleh gelombang tersebut. Pada saat ini, rasa tak berdaya perlahan menyelimuti hati Soul Eater. Bahkan dengan bantuan berbagai pil obat di alam api tak berujung, alam hantu tetap tidak memiliki kekuatan perlindungan diri dalam menghadapi bencana seperti ini. Dan dengan mutasi di pihak pemakan jiwa, situasi di pihak lain tiba-tiba runtuh. Serangan gabungan dari puluhan orang kuat menjadi bumerang di bawah kekuatan jahat pihak lawan. Seperti semut, tubuhnya dipelintir dan disiksa sesuka hati oleh raja lain. Guru, saya minta maaf. Wakil penguasa dunia, aku menyeretmu ke bawah. Di antara kerumunan yang sengsara itu, suara-suara yang meratap terdengar agak serak, yang membuat orang mendengar kemarahan yang tak berujung. Hahaha, Tuan pemakan jiwa, dunia hantu yang begitu luas, kau satu-satunya yang tersisa sekarang. Apakah kau masih harus melakukan perlawanan yang tidak berarti ini? Sang jagal berdarah itu dikelilingi cahaya darah, berdiri di atas awan di langit, memegang tombak sihir. Ujung tombak itu menunjuk langsung ke alis master pemakan jiwa, mencibir tanpa henti. Kegilaan semacam ini adalah keahlian sang raja. Meskipun hanya berlangsung singkat, dengan berkah seperti itu, hanya masalah waktu untuk memusnahkan dunia hantu. Apakah ini tidak berarti? Itu belum tentu benar. Tanpa menunggu Soul Eater dan yang lainnya memiliki ide di hati mereka, suara siulan tiba-tiba terdengar dari luar Devouring Great Eye, dan lingkaran api suci yang menyilaukan berkedip-kedip, menyebabkan seluruh dunia di Devouring Great Eye menjadi lebih terang. Suara ini agung dan dingin, seperti suara seorang penyelamat, yang sedikit mengejutkan. Wei Hao, menyadari banyaknya aura aneh yang tiba-tiba menyembur keluar dari pinggiran formasi yang menelan itu, kedua raja jahat itu bergerak mendekat dan berkata dengan waspada. Bahkan lapisan awan tak berujung di belakangnya yang memuat pasukan jahat dari 3 keluarga kerajaan pun bergetar, seolah-olah aura aneh ini mengandung sentuhan kekuatan ilahi yang membuatnya takut. Aliansi api tak berujung. Dengan munculnya aura asing itu, benang-benang hitam menyeramkan pada Haunier dan yang lainnya langsung terlepas, membuat mereka semua bebas dalam sekejap. Untuk sesaat, semua orang bergegas mendongak ke ujung aura asing itu, satu demi satu dengan niat bertarung yang mengagumkan. Mereka menatap tajam sosok jahat di atas formasi besar itu. Omong kosong, apa yang kamu lakukan di sini? Lepaskan aku dengan cepat, dunia hantu tidak membutuhkanmu. Melihat semua orang di belakangnya tiba dalam formasi pemangsaan dalam sekejap, tubuh lemah penguasa pemakan jiwa itu gemetar, dan secercah amarah menyapu hatinya. Sang pemakan jiwa, yang dulunya selalu tegas dan baik hati, mengalami perubahan temperamen yang drastis saat ini. Melihat wanita cantik di tengah kerumunan, suaranya menjadi tercekat. Dunia hantu, sekarang ini adalah situasi manusia fana, mengapa mereka ingin mati seperti ini? Mungkinkah berdasarkan informasi yang mereka kendalikan, mereka tidak tahu bahwa ketiga keluarga kerajaan itu sedang menyerang dunia hantu? Xiaoyan yang mengirimku ke sini. Aku ingat dia pernah berkata bahwa seorang guru untuk 1 hari adalah seorang ayah seumur hidup.
Pada saat bencana terjadi, meskipun aliansi api abadi kita tidak sebanding dengan raksasa-raksasa puncak dari 1000 dunia agung, kita dapat melakukan yang terbaik untuk melindungi semua pasukan di bawah komando kita dari penderitaan. Bagaimanapun, aliansi api abadi kita bukanlah titik lemah yang dapat dibantai oleh orang lain. Persimmon, wajah cantik Mu Yingying tegang, matanya yang indah selalu tertuju pada dua raja jahat yang melayang di udara, dan semua orang di belakangnya juga adalah musuh yang sama. Tetapi, mendengar suara yang begitu tegas, air mata lama tampak menggenang di wajah tua penguasa pemakan jiwa, tetapi melihat kedua raja keluarga kerajaan lainnya dan pasukan jahat, penguasa pemakan jiwa masih merasa khawatir. Sekarang, ini bukan soal kemauan sendiri. Demi kemenangan 1000 dunia agung, dan demi klan Xiao, pengorbanan yang diperlukan tidak dapat dihindari. Langkah Mu Yingying memimpin pasukan untuk mendukung dunia hantu memang sangat bagus, tetapi di antara orang-orang yang mereka ajak, tidak ada satupun yang memiliki kekuatan tingkat 7. Sungguh situasi yang tragis. Susu, dari mana boneka perempuan ini berasal? Dia terlihat sangat cantik, tapi aku tidak tahu apakah dia pernah dipukuli. Seketika itu, mata jagal berdarah itu memerah, dan niat membunuh yang gila di sekitarnya menjadi semakin jelas. Cobalah, kamu akan tahu kalau tidak mau. Mu Yingying melingkarkan lengannya di dada, dan lingkaran cahaya yang redup menyelimuti tubuhnya yang mungil, layaknya dewi perang. Keluarga kerajaan asing, sang jagal berdarah. Kekuatan para berserker telah dikerahkan. Namun, kekuatan tempur yang melonjak seperti ini mungkin tidak akan bertahan lama. Begitu kekuatannya mereda, ia akan mengalami kemunduran yang nyata dalam waktu singkat. Pada saat itu, ia tidak berbeda dengan semut yang tidak berdaya. Di belakang Mu Yingying, sang jenderal berdarah dingin, lelaki tua bertulang putih, Mu Feng dan Feng Waner saling memandang, dan raja jahat yang tersisa harus dikendalikan dan diimbangi oleh mereka. Berkat dukungan kuat dari aliansi api abadi, kekuatan mereka meroket pesat, hampir mencapai tingkat reinkarnasi ke-6 hingga puncaknya, mengumpulkan kekuatan 4 orang untuk menghadapi raja jahat tingkat reinkarnasi ke-7, namun mereka tidak takut. Hati-hati, ini adalah salah satu dari 4 nyonya wilayah api tak berujung, tak satu pun dari keempat wanita di wilayah api tak berujung itu adalah lampu hemat bahan bakar. Raja yang sedang mengendalikan boneka sutra di sisinya mengerutkan kening dan tampak sedikit khawatir. Bahkan raja lain yang bersama mereka pun tak bernapas. Aku khawatir nasibnya sudah sangat jelas. Tanpa kepemimpinan dari tokoh-tokoh tingkat reinkarnasi 7 lapis manapun, mereka sebenarnya dapat melenyapkan raja tingkat reinkarnasi 7 lapis setengah langkah. Efektivitas tempur kelompok tokoh-tokoh ini tidak dapat diremehkan. Aku tidak punya banyak waktu. Tapi aku percaya bahwa sekuat apapun dia, pada akhirnya dia hanya akan menjadi hantu di bawah senjataku. Sang jagal darah mendengus dingin, mengayunkan tombak sihirnya dan bersiul sesuka hati, dengan aura kiamat yang mengerikan, lalu langsung bertarung dengan Mu Yingying. Pertarungan antara kecemerlangan api suci dan tombak sihir sempat tak terkalahkan, tetapi seiring berjalannya waktu, kekuatan dahsyat artefak api suci Mu Yingying memungkinkan tombak sihir perlahan-lahan unggul. Untuk sementara waktu, skala kemenangan di dunia hantu juga perlahan bergeser berkat sekelompok tokoh kuat yang dipimpin oleh Mu Yingying. Lagi pula, Mu Yingying diberkahi dengan 5 jenis api suci, segel reinkarnasi, senjata ilahi, dan lain-lain, sehingga kekuatan tempurnya telah melampaui peringkat reinkarnasi 6 lapisnya. Adapun orang-orang lainnya, sang jenderal berdarah dingin dan lelaki tua bertulang putih itu, dengan bantuan pil domain api tak berujung, kekuatan dan efektivitas tempur mereka telah meningkat pesat. Sebagai contoh, Feng Waner dan Mu Feng, dengan serangan dahsyat di tangan mereka dan berbagai cara yang tak terbatas, kemenangan hanyalah masalah waktu. Bahkan dunia hantu pun berada dalam krisis yang mengerikan. Kekuatan api suci secara bertahap menjadi tenang, dan gambar di alam rahasia surgawi menghilang sepenuhnya. Jelas, dengan api suci tunggal yang berada di peringkat terbawah, mustahil untuk mengamati sepenuhnya akhir dari sebuah pertempuran. Untungnya, beberapa selir bertindak tegas dan mengirimkan kekuatan besar dari aliansi api abadi untuk mendukung mereka di mana-mana. Jika tidak, bencana ini mungkin akan menyebabkan kepanikan besar. Raja penelan roh tampak muram, dan pemandangan yang baru saja disaksikannya sangat mengejutkan. Meskipun tidak ada bahaya,
keputusasaan dan kegelisahan perlahan-lahan meresap, dan langit dan dunia iblis. Begitu keamanan kedua kekuatan dipastikan, kita harus segera menuju Laut Samsara. Ekspresi Xiao Yan agak aneh. Dia tidak tahu mengapa kuali Dewa Api di tangannya terus mengeluarkan gelombang api, yang sepertinya mendorongnya untuk bergerak menuju Laut Samsara secepat mungkin. Saat terhubung dengan kekuatan api suci yang tak terhitung jumlahnya ketika ia menaklukkan kuali Dewa Api, Xiao Yan selalu merasa gelisah di hatinya. Kitab reinkarnasi belum ditemukan, dan Nyonya Suner, Nyonya Mu Yingying, dan Su Suiying serta pewaris lainnya yang memegang segel reinkarnasi harus berkumpul di Laut Samsara agar mereka dapat meningkatkan peluang membangkitkan para tokoh kuat yang tertidur di Samsara. Raja Penelan Roh memperhatikan beberapa perubahan halus dalam suasana hati Xiao Yan, dan segera berkata, hal-hal ini harus dilakukan sebelum pergi ke Laut Samsara. Lagi pula, jika segel Samsara dan sang reinkarnasi dapat bereinkarnasi sepenuhnya, banyak tokoh kuat yang tertidur di Laut Samsara juga akan menjadi kekuatan baru di dunia ini. Ada semacam api suci di antara kami, dan saya dapat memberi tahu mereka. Tidak banyak waktu tersisa bagi kita. Ekspresi Xiao Yan tampak serius. Sepertinya kali ini, Laut Samsara menjadi medan pertempuran terakhir untuk melancarkan perang habis-habisan melawan 1000 dunia agung. Mirip dengan Endless Flame Alliance, Dakiangong Phoenix Clan, dan tempat-tempat lain, meskipun ada banyak orang yang kuat dan berpengaruh, dibandingkan dengan Laut Samsara, mereka tidak ada apa-apanya.